dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi awjaba alaina biihsan wa ikrabil alami wa kharraba alaina bi guluwatil fit dini Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin generasi Qur'ani yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikianlah sekelumit kesimpulan pada Association of Asian Social Psychologists di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai suatu penganut ajaran agama di Indonesia yang pasti dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan juga dengan umat yang berbeda agama dari segi keyakinan. Apakah semua agama benar atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk direnungkan, karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianutnya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah sangar. Dengan keyakinan seperti itu, agama yang selain dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap itu yang dikembangkan, maka wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadi konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Lalu, bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas
litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul tabi'ur rasula mimman yanqalibu ala akibaihi wa in kanat lakabiratan illa ala allazina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbal al-qiblah. Ayat tersebut diturunkan oleh Allah untuk mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasyaton. Menurut Syekh Ushaba Arifai dalam Tafsirul Wajiz lil Kitabihil Aziz halaman 23, kata wasyatan secara bahasa bermakna pertengahan, pilihan dan seimbang. Secara leksikal, menurut pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasyatan dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang baik sesuai subjeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatan wasyatan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan. Hubul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadlu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang
Namun sayang hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat yang moderat di kawasan ASEAN kini identik dengan umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam, terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini. Mulai dari kasus pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, pembunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama terjadi peledakan bom yang mengakibatkan 3 gereja hancur lebur, yang menyebabkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, melainkan sikap seorang penjahat pembawa mafsadat. Nauzubillahi min zalik. Pemahaman ini hadirin dalam istilah agama disebut hulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menanamkan sikap moderat di dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metode sikap moderat dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah Al-Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu didatangi ibundanya Sayyidatina Khatilah yang pada masa itu masih belum memeluk ajaran Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik dan menerima pemberian bunda Khatilah yang tidak seagama?" Rasulullah pun menjawab, "Boleh wahai Al-Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah tersebut dibenarkan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Jubair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada termasuk berbeda agama dalam prinsip moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Kini
Saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Demikianlah syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap implementasi dalam prinsip moderasi beragama, maka segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama membangun bangsa. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita berdendang bersama syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan bersama kerabat, Singgah sebentar membeli pulsa. Indonesia sungguh sangatlah hebat.